Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to today's session on expressing agreement and disagreement. I am Auliani. Hope you are all excited because we are going to have a great discussion. Before we begin, let me introduce myself. My name is Auliani and this is my friend Dito. Uh, Halo guys, Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita bermain kuis sebentar. Jadi untuk aturannya tuh, saya akan menyebutkan sebuah kata dalam bahasa Indonesia dan kalian harus menjawabnya dalam bahasa Inggris dengan huruf awal serta jumlah huruf sesuai yang tertera di PowerPoint. Poin akan diberikan kepada yang menjawab paling cepat. Yuk kita mulai. Untuk yang pertama itu bahasa Inggrisnya dari kerjasama. Ada yang tahu? Aku Boleh? cooperation. Ya, benar. Terus yang untuk nomor kedua itu bahasa Inggrisnya teknik. Ada yang mau coba? Ayo guys. Nomor dua. Teknikus kan ya? Apa-apa? Teknikus. Teknikus itu apa ya? Teknikus. Benar nggak sih? Ya, tadi yang pertama tuh siapa? Diva. Indo Ismaya. Kalau untuk ketiga tuh bahasa Inggrisnya sudut pandang atau perspektif. Ada yang mau coba gak? Siapa aku? Aku multi Boleh? perspektif. Perspektif. Ya, betul. Next ya, untuk nomor keempat itu dalam bahasa Inggrisnya percakapan. Aku Siapa aku? Nawara. Boleh, Kak. Dialog nggak sih? betul. Ya, betul. Next ya, untuk nomor 5 itu dalam bahasa Inggrisnya kesamaan atau titik temu Aku pandangan. Apa tuh? common Siapa? ground, Dava. Siapa? Apa-apa? Ulang-ulang. Common ground. Ya, next ya. Kuisnya sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sekarang kita lanjut ke materinya. Next. Let's jump right in to start. I will be the first to present. Agreement and disagreement. Agreement is when two or more people share the same opinion or understanding about something. It helps in creating a positive environment where people can collaborate and work toward common goals. When people agree, it becomes easier to make decisions, solve problems, and maintain good retention. Example, two colleagues agree on the best strategy for a project, making teamwork more effective. Jadi, yang pertama tuh tentang memahami persetujuan. Nah, persetujuan itu terjadi ketika dua orang atau lebih memiliki pendapat atau pemahaman yang sama tentang sesuatu. Nah, ini membantu menciptakan lingkungan yang positif di mana orang dapat berkolaborasi dan bekerja menuju tujuan bersama. Ketika orang setuju pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan menjaga hubungan baik menjadi lebih mudah. Nah, tadi tuh ada contoh tuh kolegas itu dua rekan kerja yang sepakat tentang strategi terbaik untuk proyek sehingga kerjasama tim menjadi lebih efektif. Nah, untuk yang kedua tuh di disagreement atau memahami ketidaksepakatan. Nah, disagreement ini terjadi ketika orang memiliki pendapat atau sudut pandang yang berbeda. Disagreement occur when people have different opinion or perspective
if handled respectfully, disagreement can lead to productive discussion and better solution. Instead of arguing, people can use disagreement to exchange ideas and improve their understanding of a topic. Nah, untuk contohnya tuh, example to find disagree and the best movie to watch, but they discuss their preference fluidly and a movie they both enjoy. Untuk contohnya tuh dua teman tidak setuju tentang film mana yang akan ditonton, tetapi mereka mendiskusikan preferensi mereka dengan sopan dan menemukan film yang bisa mereka nikmati bersama. Next, importance in communication. Yang pertama tuh ada enhance quality. Yang pertama itu agreement and disagreement play a key role in improving communication. When people express their opinion clearly and listen to others with respect, conversation become more meaningful and productive. Effective communication help avoid misunderstanding and ensure that everyone involved has a clear understanding of the discussion. Jadi yang pertama tuh meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, meningkatkan kualitas komunikasi itu memiliki peran penting dalam meningkatkan komunikasi. Ketika orang yang menyampaikan pendapat mereka dengan jelas dan mendengarkan orang lain dengan rasa hormat. Percakapan menjadi lebih bermakna dan produktif. Komunikasi yang efektif membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang topik yang dibahas. Ada example seperti selama rapat tim atau during a team meeting, members actively listen and respond to each other ideas, leading to better collaboration and decision making. Jadi selama rapat tim, anggota mendengarkan dan merespon ide satu sama lain secara aktif, sehingga kerjasama dan pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Untuk number 2, help establish clarity, resolve conflict, and strengthen relationship. Agreement and disagreement help people understand different viewpoints, clarify ideas, and find a solution to problem. Respectful communication prevents small misunderstanding from turning into bigger conflict. When held properly, disagreement can lead to better solution and stronger relationship by encouraging open discussion and mutual respect. Yang kedua itu membantu menciptakan kejelasan, menyelesaikan konflik, dan memperkuat hubungan. Nah, ini membantu orang memahami berbagai sudut pandang, memperjelas ide, dan menemukan solusi untuk masalah. Nah, komunikasi yang penuh rasa hormat mencegah kesalahpahaman kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Jika ditangani dengan baik, ketidaksepakatan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan hubungan yang lebih kuat dengan mendorong diskusi terbuka dan saling menghormati. Example, two colleagues disagree on work strategy but discuss their point clearly, leading to a compromise that benefit the whole team. Jadi contohnya tuh dua rekan kerja tim tidak setuju mengenai strategi kerja, tetapi mereka mendiskusikan pendapat mereka dengan tenang, sehingga menghasilkan kompromi yang menguntungkan untuk seluruh tim. Next, technique for expressing agreement and disagreement. Untuk yang pertama itu active listening atau mendengarkan secara aktif, fully understanding the speaker point, yang memahami sepenuhnya sudut pandang pembicara. Jadi mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada pembicara. Nah, itu memahami sudut pandang mereka dan merespon dengan tepat. Active listening means paying full attention to speaker, understanding their perspective and responding appropriately. This technique help avoid misunderstanding and ensure that both parties feel heard and respected. It involves maintaining a
contact, nodding and asking clarify question if needed. Memahami sudut pandang mereka dan merespon dengan tepat. Teknik ini membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan kedua belah pihak merasa didengar serta dihargai. Ini melibatkan kontak mata, mengangguk, dan mengajukan pertanyaan klasifikasi jika diperlukan. Example, when a colleague explain an idea, you listen carefully and ask follow-up question to show interest and understanding. Di contohnya tuh ketika seorang rekan kerja menjelaskan sebuah ide kamu. Jadi kita mendengarkan dengan cermat dan mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menunjukkan ketertarikan serta pemahaman. Number two, paraphrasing atau paraphrase, restating key ideas to show comprehension, mengulang kembali ide utama untuk menunjukkan pemahaman. Paraphrasing is the act of repeating or summarizing what someone has said in your one word. This so that you understand their point and help prevent misinterpretation. It also reassures the speaker that their message is being received correctly. Jadi, paraphrase adalah tindakan mengulang atau merangkum apa yang telah dikatakan seorang dengan kata-kata sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa kamu memahami maksud mereka dan membantu mencegah kesalahpahaman. Nah, paraphrase juga meyakinkan pembicara bahwa pesan mereka diterima dengan benar. Nah, example, friends say, I think group discussion help us learn better. You respond, so you believe that discussion with other improve understanding. Jadi contohnya itu seorang teman berkata, menurutku diskusi kelompok membantu kita menjadi lebih baik. Tapi kita merespon itu jadi kamu berpikir bahwa berdiskusi dengan orang lain dapat meningkatkan pemahaman. Number three, I statement expressing opinion without sounding confrontation. Jadi untuk pernyataan saya menyampaikan pendapat tanpa terdengar konfrontatif. I statement help express personal opinion without sounding aggressive or blaming other instead of saying you're wrong. You can say I see it differently. This approach ensures respectful discussion and reduce the chance of conflict. Jadi pertanyaan saya membantu menyampaikan pendapatan pribadi tanpa terdengar agresif atau menyalahkan orang lain. Alih-alih mengatakan kamu salah, lebih baik mengatakan saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Nah, pendekatan ini mendorong diskusi yang lebih sopan dan mengurangi kemungkinan terdapatnya konflik. Example, instead of saying your idea does make sense, you say I understand your point, but I have a different perspective. Jadi contohnya itu mengatakan idemu tidak masuk akal. Lebih baik kita mengatakan tuh saya memahami sudut pandangmu, tetapi saya memiliki perspektif yang berbeda. Ya, next ya. Technique for expressing agreement and disagreement. Number one, affirmative language. Using affirmative language helps to clearly express agreement and support for someone idea. Like completely agree or that's an excellent point. So and often discussion, this technique is especially useful in teamwork and the best and it promotes and positive. Jadi menggunakan bahasa afirmatif, nah ini membantu mengekspresikan persetujuan dan dukungan terhadap ide seseorang dengan jelas. Frasa seperti saya sangat setuju atau itu poin yang sangat bagus. Nah, ini menunjukkan antusiasme dan mendorong diskusi terbuka. Nah, teknik ini sangat berguna dalam kerja sama tim dan debat karena menciptakan suasana yang positif. Example, in a meeting, a colleague suggests a great solution and you respond, I completely agree that's a smart approach. Contoh, dalam sebuah rapat, seorang akan mengusulkan solusi yang bagus dan kamu merespon, saya sangat setuju, itu pendekatan yang cerdas. Next. And number two, non-verbal cues. Non-verbal communication, such as nodding, maintaining eye contact, and smiling,
play a significant role in showing agreement or disagreement. This small gesture signal adjustment and intentiveness, making conversation more effective, even without words. Body language can indicate whether you agree, disagree, or are considering an idea. Jadi isyarat in nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal seperti mengangguk, melakukan kontak mata, dan tersenyum berperan penting dalam menunjukkan persetujuan atau ketidaksepakatan. Nah, gerakan kecil menunjukkan keterlibatan dan perhatian, sehingga percakapan menjadi lebih efektif bahkan tanpa kata-kata. Bahasa tubuh dapat menunjukkan apakah kamu setuju, tidak setuju, atau sedang mempertimbangkan suatu ide. Example, during a discussion, you nod and smile to show that you understand and agree with what someone is saying. Jadi contohnya tuh selama diskusi kamu mengangguk dan tersenyum untuk menunjukkan bahwa kamu memahami dan setuju dengan apa yang dikatakan seseorang. Number 3, reinforcing ideas. Reinforcing ideas means summarizing or expanding on key points to show understanding and agreement. This technique helps strengthen discussion by providing additional insight or emphasizing important aspect of a conversation. It also reassures the speaker that their ideas are valid. Jadi memperkuat ide yang ketiga. Memperkuat ide berarti merangkum atau mengembangkan poin-poin utama untuk menunjukkan pemahaman dan persetujuan. Nah, teknik ini membantu memperkuat diskusi dengan memberikan wawasan tambahan atau menyoroti aspek penting dari suatu percakapan. Ini juga meyakinkan pembicara bahwa ide mereka merasa dihargai. Example, if someone say, I believe teamwork improve productivity, you reinforce the idea by responding, yes, teamwork allow you to share ideas and complete text more efficiently. Jadi untuk contohnya tuh jika seorang berkata, saya percaya bahwa kerja tim meningkatkan produktivitas. Nah, kamu memperkuat ide tersebut dengan merespon, ya, kerja tim memungkinkan kita untuk berbagi ide dan menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Next. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita coba untuk ice breaking dulu untuk mencarikan suasana. Untuk ice breakingnya kali ini akan dipandu oleh teman saya, Dito, silakan. Okay, guys, so that we can focus, please open the camera and mic. Aku minta waktunya 5 menit, tapi mic-nya boleh dimatiin dulu. Jadi aku sama Audi mau contohin dulu. Setelah itu nanti kalian boleh ikutin kita. Follow me, oke? Jadi, oke. Pertama itu kalian tinggal open kamera, nanti tinggal nyalain mic setelah kita peragain di awal, oke guys? Sebaliknya itu seperti gini. Open, close, and then we are clapping. Open, close, and then we are clapping again. Rolling, 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 rolling. And then we ask my hey, hey, rolling, 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 rolling. And then we I like, haha. Oke guys, bisa nggak kayak gitu? Ya, coba yuk. Hello. Oh, guys. Ayo, coba. Okay, please take your time, guys. Aku minta waktu kalian kurang dari 2 menit. 2 menit. Okay. Hello, attention please.
The next explanation, expressing this agreement, one confrontational language. I see you're fine, but blah blah blah. Use, using non-confrontational language help expressing the experience with home sounding aggressive proposal like I see you're fine, but your understand your perspective, however, allow discussion to remain respectful and productive. This approach uh, prevent conflict and nurse open dialogue. Example, instead of saying you're wrong, you are wrong, say I see you're fine, but I have a different opinion on this. Jadi menggunakan bahasa yang tidak konfrontatif membantu mengekspresikan ketidaksepakatan tanpa terdengar agresif. Jadi perasaannya seperti saya memahami pendapatmu, tetapi atau saya mengerti perspektifmu, namun menjaga diskusi tetap sopan dan produktif. Pendekatan ini mencegah konflik dan mendorong dialog yang terbuka. And don't matter the why disagreement is expansion can greatly impact how is the safer and calm and restful can help maintain a positive discussion. While a harsh or sarcastic tone can make other defensive, being mindful of tone ensure that disagreement remain konstruktif. Nada itu penting. Cara seseorang menyampaikan ketidaksepakatan sangat mempengaruhi bagaimana orang lain menerimanya. Nada yang tenang dan sopan membantu menjaga diskusi tetap positif, sementara nada yang kasar atau sarkastis dapat membuat orang lain bersikap defensif. Memperhatikan nada berbicara memastikan bahwa ketidaksepakatan tetap konstruktif. Example, instead of saying that idea will never work, try I have some concern about that approach. Maybe we can explore other opinions. Contohnya, alih-alih mengatakan ide itu tidak akan berhasil, lebih baik mengatakan saya punya beberapa kekhawatiran tentang pendekatan itu. Mungkin kita bisa mempertimbangkan opsi lain. Method, stay calm and respectful. Remaining calm and respectful while disagreeing help keep conversation productive. Getting emotional or raising one voice can accept conflict, making respectful communication further positive and professional environment. Tetap tenang dan sopan, menjaga ketenangan dan kesopanan saat tidak setuju membantu menjaga percakapan tetap produktif. Example, if someone strongly disagreeing with you, respond calmly by saying, I respect your opinion, I have this opinion, viewpoint this issue. Jika seorang sangat setuju dengan pendapatmu, tanggapi dengan tenang dengan mengatakan saya menghargai pendapatmu, tetapi saya memiliki sudut pandang yang lain. Next. Finding common ground. Identify shared goals or interests. Finding common ground start with the consent, shared goal or interest.
Even when people disagree, they often have underlings similar in what they want to achieve by focusing and the resulting objective discussion become more comfortable confrontation. Jadi menemukan titik temu dimulai dengan mengenal tujuan atau kepentingan yang sama. Uh, turning the disagreement into a productive discussion instead of letting disagreement create conflict. They can be turned into a supporting foreground and the improving and conditioning approach to disagreement, employing active listening, considering different perspectives, and finding solution that communication accommodating for multiple viewpoint. Jadi alih-alih membiarkan ketidaksepakatan menimbulkan konflik, perbedaan pendapat dapat dijadikan peluang untuk berkembangnya dan meningkatkan solusi. Next. Okay. Real life application. Role-playing, practicing communication skill in a step setting. Role-playing allow individual to practice communication skill controlling free by simulation, real life conversation. People can develop confidence. Example, in a training session employing role-play negotiation scenario where one person must confront the other, the akhirnya and business ideal. Jadi bermain peran mungkin seorang untuk melatih keterampilan komunikasi dalam lingkungan yang terkendali dan bebas risiko. Contohnya dalam sesi perlatihan karyawan bermain peran dalam skenario negosiasi di mana satu orang harus meyakinkan yang lain untuk menyetujui kesepakatan bisnis. Workplace scenarios, dialogue, and teamwork. In the teamwork, expressing agreement and disagreement effectively is essential for collaboration of discussion making. Example, during a team, one employee disagree with a proposed marketing strategy. Jadi di tempat kerja ekspresikan persetujuan dan ketidaksepakatan dengan baik sangat penting untuk kerjasama dan pengambilan keputusan. Contohnya dalam rapat tim, seorang karyawan tidak setuju dalam strategi pemasaran yang diusulkan. Jadi bisa menolak dan menyarankan pendekatan alternatif lainnya. Next. Key takeaways. Effective communication requires respect and understanding. Good communication happen when people listen to each other, respect different opinions, and try to understand different perspectives. And two, one choice, fun, and attitude impact how measures are received. The why me citing method using the right word, speaking in calm tone, and maintaining a positive attitude can make conversations smoother and more productive. And three, the goal is to create conversation and meaningful discussion. Communication is not about winning an argument, but about exchanging ideas and finding common ground to raise better solution. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif membutuhkan rasa hormat dan pemahaman. Keduanya pemilihan kata-kata dan sikap mempengaruhi cara pesan diterima. Dan yang terakhir, tujuan utama adalah menciptakan diskusi yang konstruktif dan bermakna. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, first time dulu.
Aku Okay, mau nanya, guys. boleh? Aku mau nanya, boleh? Boleh. Question is, can disagreement always lead to constructive discussion, or are there situations where it can be harmful? Jadi, apakah ketidaksepakatan selalu menghasilkan diskusi yang konstruktif, atau ada situasi di mana itu bisa merugikan? Apa sih? Okay. Jadi jawabannya itu disagreement can be constructive if handled with respect, but in emotionally charged situation or when people refuse to listen, it can lead to conflict, uh, retarded productive discussion. Jadi ketidaksepakatan bisa menjadi konstruktif jika ditangani dengan hormat, tetapi dalam apa namanya itu jika ditangani dengan hormat, tetapi dalam situasi yang emosional atau ketika orang menolak mendengar itu bisa menyebabkan konflik daripada diskusi yang produktif. Itu paling jawabannya. Oke, terima kasih. Next, guys. Aku Boleh. mau nanya, Bes. Oke. Pertanyaannya, is it always necessary to find common ground, or can productive conversation happens despite fundamental differences? Atau apakah selalu perlu menemukan kesamaan, atau bisakah percakapan yang produktif tetap terjadi meskipun ada perbedaan mendasar? Terima kasih. Oke. Jadi hmm, jawabannya itu while finding common ground helps, people can still have a meaningful discussion by respecting difference and focusing on understanding related that agreement. Meskipun menemukan kesamaan membantu, orang masih bisa memiliki diskusi yang bermakna dengan menghormati perbedaan dan berfokus pada pemahaman daripada kesepakatan. Seperti itu paling. Oke, thank you. Hmm, satu lagi, guys. Aku, aku, Dava udah Siapa? tadi. Jelita. Boleh. How can someone ensure that their disagreement is seen as constructive rather than confrontational? I think that's it. Thank you. Thank you, Julita. Okay, I will answer uh, by maintaining a respectful tone, using non-confrontational language, and focusing on ideas rather than personal attacks. Dengan menjaga nada yang hormat, menggunakan bahasa yang tidak konfrontatif, dan berfokus pada ide daripada serangan pribadi. Seperti itu, Jelita. Okay, it's enough. Thank you, Dito. Baik, cukup ya untuk pertanyaannya mungkin dari kalian. Setelah sesi tanya jawab ini, sekarang giliran dari kita yang bertanya kepada kalian. Kami telah menyiapkan 10 pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Bagi yang ingin menjawab, silakan langsung sebut nama dan sebutkan jawabannya. Untuk dimulai, Dito. Aku nomor satu, Bapak. Okay. How will you define agreement?
Uh, Agreement is shared understanding or alignment of thought and a factual issue which further competition. Jadi kesepakatan adalah pemahaman bersama atau keselarasan pemikiran tentang suatu masalah yang mendorong kerjasama. Apakah benar? Helps clarity, Yes, clarity, good. clarity, resolve conflicts, and strengthen relatives bonds. Okay, dapat. Thank you. Good answer. Next, what happens when people disagree on issue? Aku Febriani Kak. mulai. Okay, the answer is disagreement occurs when people have different opinions, which can lead to constructive debates if handled well. Atau ketidaksepakatan terjadi ketika orang memiliki pendapat yang berbeda yang dapat menghasilkan debat konstruktif jika dikelola dengan baik. That's the answer. Good job. Next, why is reconciling agreement and disagreement important in communication? Aku Boleh, Kak. Jelita. The answer is wait. The answer is it helps create clarity, resolve conflicts, and strengthen relationships. Is it Yes, awesome. Thank you. okay? Next, what technique and be used to express agreement and disagreement? Mau. Okay. Yeah, the answer is techniques include active listening, paraphrasing, and using I statements. Jadi tekniknya itu meliputi mendengarkan aktif, parafrase, dan juga menggunakan pernyataan saya. Okay. Thank you. Good. Selanjutnya, how does affirmative language improve conversation? Okay, guys, selanjutnya, how does affirmative language improve conversation? Aku Jelita. Yang lain nggak ada yang mau nih. Aku langsung jawab aja. Mic-nya dinyalain nggak sih aku? Aku nyala. Okay. The answer is it validates the speaker's view and encourage productive discussion. I think that's it. Thank you. Is it right? Next answer. Next ya untuk number yang next, why are non-verbal cues important in communication? Ada yang mau jawab? Aku. Siapa? Siapa? Cindy. Boleh. Langsung jawab aja ya. Langsung aja. They support verbal message and create a welcoming atmosphere. Jadi mereka mendukung pesan verbal dan menciptakan suasana yang ramah. Yeah, the answer is very good. Terima kasih, Cindy. Next, number 7, how can we express disagreement without causing conflict? Ada yang mau jawab?
Aku. Siapa? Diva. Diva, Amelia Diva. Diva. Boleh. By using non-confrontational language like I see your point but blah blah blah. Atau dengan menggunakan bahasa yang tidak konfrontatif seperti saya mengerti pendapat Anda tetapi bla bla bla. Ya, terima kasih Diva. Next ya. Next. Next slide. Sorry, Ismail. What role does tone play in a disagreement? Ada yang mau jawab juga? Number 8. Dita. Dita boleh. It falls on the user, not the professional person, and it suggests information positively. Oke, thank you Dita. Untuk selanjutnya berarti pertanyaan ke-9, what is constructive feedback? Ada yang mau jawab? Naura. Boleh, Kak. Bentar. It's focus on the issue, not the person, and suggest improvements positively. Jadi itu berfokus pada masalah, bukan individu, dan menyarankan perbaikan secara positif. Oke, terima kasih ya Kak. Lanjut untuk pertanyaan terakhir. Why is finding common ground essential? Ada yang mau Herlina jawab? mau jawab. Boleh? Herlina mau. Boleh, Herlina. It helps turn disagreements into opportunities for collaboration. Yaitu membantu mengubah ketidaksepakatan menjadi peluang untuk kolaborasi. Mungkin untuk pertanyaannya dicukupkan ya. A big thank you to my friend Dito for sharing a valuable insight, and to all of you for participating. I hope you enjoyed the session and learned something new. See you next time, guys. Thank you, guys. See you. Guys. Thank you See guys. you. Thank you. See you.